Assalamualaikum. Salam. Ada orang. Salamnya singkat Di situ. Baik, cak gelut iki, Pak. Monggo kita bahas bersama Ustaz Muhammad Ali Barabah dan JJ Okocha Sanjaya. Haji. Asika, ini di channelnya, channel YouTube-nya Sanjaya Wuf ilah. Kita di fenomena sekarang ini dalam memperbaiki Apa itu? Baik keturunan. Iya, makanya kita ta'aruf dulu supaya kita punya keturunan yang baik dan benar. Iya. Ta'aruf itu apa, Pak? Ya, menurut Ustaz Muhammad Ali Barabah ini ta'aruf ya bagaimana? Yang betul ta'aruf sebetulnya ini kayak apa? Supaya ini bismillah insyaallah tahun ini ta'aruf untuk yang serius ya. Amin. Sama-sama. Ya dicarikan dulu ta'aruf dulu. Belajar dulu. Memang bisa dicari. Iya lah, kalau cari kalau jodoh bismillah. Gitu. Di mana? Kantor pos apa? Bukan di hatimu nanti carinya. Dalam hati itu tadi, bagaimana ta'aruf yang menurut syar'i yang sebetul-betulnya. Sebenarnya ta'aruf ini kan bahasa Minum Arab. kopi dulu. Oh iya, Gitu, supaya nggak gagal paham. Iya. Kopi ini kurang akeh, dolan ini kurang akeh. Bos. Sudah selesai minumnya? Assalamualaikum. Bos. Bahasnya tadi. Jadi ta'aruf itu kan dari bahasa Arab, artinya ta'arofa ya ta'arufu yang saling berkenalan. Ya, saling berkenalan. Itu istilah secara bahasa artinya begitu. Dari bahasa Arab kalau diterjemahkan mungkin perkenalan lah, atau saling berkenalan. Ya entah ya siapa yang pertama kali menggunakan istilah ta'aruf. Sebenarnya kalau di kitab-kitab ya nggak ada. Dalam kitab secara syar'i pun secara pembahasan syar'i ya juga nggak ada ta'aruf itu. Cuma mungkin ya itu ya boleh kita katakan usaha bagus lah untuk istilahnya mengislamisasi pacaran. Tidak terlalu jauh. Bukan. Apa? Bukan kan kan pacaran kan sudah ngetren kan, sudah lebih dulu bahasa pacaran itu kan sudah lebih ngetren Ya. dulu. Tapi kan itu kan Caranya. konotasinya pacaran itu kan lebih ke hal-hal yang memang itu secara agama itu jelas-jelas haram gitu. Berduaan kan gitu, itu namanya istilahnya khulwat. Bukan istilah khulwat sufi ya, kalau khulwat sufi itu ingin jadi wali menyendiri dia itu khulwat. Itu istilah tasawuf tadi. Ini khulwat dan istilah fikih, artinya menyepi dengan yang bukan mahramnya. Kata Rasul yang ketiga adalah setan. Ya, ada bukunya ketawa. Khulwat mungkin aja. Khulwat mungkin kata makanan. Ya mungkin khulwat ya. Hanya perlu kan sudah dibilang perlu indeks kata-kata perlu mengupgrade kata-kata mu'alaf, makanya. Iya. Makanya sih. Jadi ya keluar ya kan menyepi itu lebih ke itu kan juga jelas haram. Jangan berpegangan. Kita nggak usah bahas berpegangan. Menyendiri saja kalau cuma 2 orang itu haram karena muaranya itu kan kepada ayat la taqrabu zina. Jangan kamu mendekati zina. Wala taqrabu zina. Kan yang menarik kan kalimatnya bukan wala tasnu, jangan kamu berzina. Enggak, kalimatnya bukan begitu. Jangan kamu mendekati zina. Jadi bukan jangan kamu berzina, mendekati saja artinya segala perbuatan yang mengarah menjurus kepada perzinahan antara laki dan perempuan itu dalam istilah fikih namanya fitnah, bukan fitnah istilah Kata-kata sehari-hari lah ya. Kalau sehari-hari apalagi bahasa Indonesia fitnah itu sesuatu yang diada-adakan gitu. Ini fitnah dalam bahasa antara laki perempuan itu yang dimaksud fitnah kalau kita berbicara hukum syar'i antara yang menyangkut antara pergaulan laki dan perempuan. Kalau saya atau ada ulama atau yang lain menyebut fitnah, itu berarti perzinaan atau yang menjurus kepada zina. Itu namanya fitnah kalau kita sedang berbicara masalah hubungan laki-laki perempuan. Nah mungkin dari aktivitas pacaran itu yang banyak menjurus ke hal yang haram. Mulai dari khulwat, ya kan? Mulai dari campur baur, ikhtilat antara laki perempuan. Kadang bagi pemuda yang lebih cenderung bebas kan gitu. Antara laki dan perempuan ya campur baur antara laki perempuan. Itu ikhtilat namanya. Ikhtilat itu campur baur itu. Terus belum lagi berhubungan. Yang Rasul sendiri berpegangan kulit sama kulit, bukan mahram ya. Bukan mahramnya. Dan mahram ini misalnya yang haram kita nikah ibu kita, saudari kita tuh mahram. Ini kan bukan mahram, jelas kan dia bukan mahram. Wanita yang tidak haram kita nikah, ini kan tidak boleh. Selain dalam masalah wudhu itu membatalkan wudhu, lepas dari itu haram hukumnya persentuhan antara laki dan perempuan yang bukan
mahram. Bahkan lebih tegas lagi Rasul SAW menjelaskan dalam satu hadisnya di riwayat Tabrani, la an yut'ana ra'su ahadikum bi ibratin min hadid, sungguh ditusuk kepala kalian dengan jarum dari besi. Ya, bahkan sampai tembus sekalipun kepala kalian itu lebih bagus, kata Rasul, khairun min an tamassa yadu, daripada tangannya menyentuh tangan wanita lain yang bukan mahramnya. Bayangkan, lebih baik ditembus kepala dengan jarum dari besi daripada persentuhan antara laki dan perempuan yang bukan mahram. Artinya mungkin dari aktivitas yang dinamakan pacaran itu tadi kok dilihat menjurus ke banyak perbuatan yang haram, bahkan lebih kepada taqarrubuz zina tadi. Betul. Nah, mungkin ada inisiatif dari orang-orang yang hijrah, mungkin dari atau orang yang lebih serius untuk belajar Islam, untuk mengalihkan pacaran ini dibuatlah istilah ta'aruf. Sebenarnya dalam kitab-kitab fikih tidak ada, kalau untuk cari istilah ta'aruf itu tidak ada. Ya, jadi itu istilah ya perkenalan, artinya cuma ya kalau mau diterjemahkan secara agak bebas ya, kalau boleh saya istilahkan pacaran syar'i. Ta'aruf itu. Nah, tapi sebetulnya nggak ada istilah ta'aruf. Kalau langsung kita ngikuti kepada Rasul SAW atau yang asli di syariat Islam sendiri, itu kalau Rasul bilang kalau kamu ingin meninggal, lihat, kata Rasul SAW, lihatlah calonmu itu. Nah, yang diboleh dilihat itu wajah sama telapak tangan. Nah, wajah, telapak tangan, wajah itu menunjukkan kecantikan, telapak tangan itu menunjukkan kesuburan. Nah, badannya kurus, gemuk kan bisa dilihat dari tangannya. Nah, kalau ingin lebih dari itu, kata ulama, ya kamu harus mengutus orang yang entah sesama perempuannya supaya lebih dekat ke sana, atau adik kita perempuan, atau siapa yang ada pendampingan dari sana. Kalau ingin lebih dalam lagi kan gitu. Lebih tahu sifatnya dia gimana. Ya itu masukkan sifatnya dia kan. Enggak harus. Lu justru ya kalau saya boleh jujur. Pacaran dan banyak ya, walaupun saya enggak pacaran, saya ini SD negeri, saya di SMP negeri, SMA pun saya negeri. Saya tahulah pergaulan anak-anak. Saya bukan di Alia, saya bukan di pondok. Ya cuma kita ngaji lah setelah sekolah. Dulu kan sekolah nggak seperti sekarang full day. Kita ngaji itulah malam sore itu ngaji kita. Hanya kita bisa mendalami agama itu dari ngaji itu. Kalau saya sekolah saya tahu pergaulan mereka. Saya di SMA komplek di Surabaya, saya SMA 1. Banyaklah ngerti pergaulan mereka. Dan justru justru mereka agak sungkan sama kita karena kita nggak pacaran. Oh, nggak pacaran? Enggak. Saya ketemu sama istri itu cuma lihat sama di kuade. Oh, cuma gitu aja? Iya. Oh, harusnya kan 3M. Apa itu? Melihat, mencicipi. Wah, itu ngawur. Ngawur. Kenapa? ya tadi korban pacaran ini. Makanya nggak nikah ya gini tadi trauma dia ini. Melihat fufu apa itu? Jadi kayak gini. Korban ini korban pacaran. Salah satu korban pacaran yang 3M. Jadi korban pacaran ini tadi mau Ya jenjang nikah justru ya. Wah, kalau mau jujur ya, silakan wawancara dengan jujur. Saya berani taruhan walaupun saya belum pernah survei. Tanyakan dengan jujur orang yang lihatlah baik artis, baik kenyataan. Pacaran geletek 7 tahun 8 tahun. Nikah sebulan loh. Ada yang baru seminggu ya. Iya. Baru seminggu. Apa kurang lama saya tanya pacaran? Kalah 1 tahun. Kalah cicak rumah ini. Mungkin dia bosan mungkin Pak Ustaz. Oh, ini. Ya itulah artinya bukan menjamin. Kalau memang itu taruh apa tentang menjamin. Itu bukan yang berlaku itu bukan yang berlaku seperti yang saya katakan tadi. Kita cuma taruh pada keluarganya, datang keluarganya terus pinangan pun saya nggak ikut. Langsung ketemu di kuade. Itu pun bertahan dari kakek nenek kita, ayah kita sama seperti itu caranya. Dan itu puluhan sampai kakek nenek ya enggak ada. Ya kalau konflik keluarga yang namanya konflik keluarga siapa yang tidak ada, bahkan keluarga Rasulullah SAW beliau karena sebagai contoh ya. Kalau keluarga Rasul tuh adem ayam saja terus kita mau nyontoh siapa kan gitu. Ada konflik bukan berarti keluarga beliau tidak sempurna. Berarti kan status artinya kan keluarga yang sempurna itu kan bukan berarti keluarga yang zero konflik, keluarga yang nol konflik kan bukan gitu. Seandainya begitu pasti Allah buat keluarganya Rasulullah itu zero konflik, ya kan? Tapi kan keluarga yang terbaik itu ada konflik, tapi bagaimana bijak mengatasi itu namanya keluarga yang baik. Bukan sakinah tuh nggak ada konflik sama sekali ya, nggak ada. Rasulullah saja begitu, Rasulullah itu istrinya Kanjeng Nabi. Gimana istri kita kan gitu, bagaimana kita sendiri kan gitu. Nah,
Jadi itu udah menjamin panjangnya pacaran. Silakan wawancara teman-teman jenengan Yang pacaran. yang pacaran silakan survei ya artis yang pacaran sekian tahun katanya. Nah, kenapa? Justru yang dimunculkan ketika pacaran itu yang manis-manis. Dia ingin menampakkan pada pacarnya, care, dia care, dia ini. supaya Nonsen. Habis baru ketahuan bilangnya kapan? Ketika sudah nikah baru ketahuan. Yang laki perempuannya. Ya walaupun saya belum pernah nulis, saya pasti kebanyakan begitu kasusnya. Baru ketahuan ternyata geleteknya ini. Ya si perempuan juga sama menyalahkan. Sampai sekarang ini di KUA itu Ustaz. Ketika dalam arti kalau yang umur yang nikah yang di 20 sampai 25, ini kamu nikah karena kepaksa dari orang tua atau apa supaya tidak ada arah perceraian yang banyak. Di situ di KUA itu sampai kayak hakim sidang ini ngomong, sekarang ada wawancara, tiap mau nikah yang umur yang muda dikasih wawancara dulu kayak bahasanya itu pra pernikahan, diomongin nikah ini karena emang orang tua, nikah ini kamu betul-betul nikah, ini kamu nikah bukan karena dorongan orang tua, nikah karena bukan dari apapun, supaya dia itu supaya nggak ada perceraian. Itu solusi yang lumayan sekarang di situ. Kita nikah di daerah perceraian yang ya boleh banyak. lah bagus, cuma kembali ke orang bukan gitu juga ya, fenomenanya kan orang dari pondok. Nah, Kita nggak bicara orang di luar, orang yang mengenyam pendidikan agama itu betul. aliyah, sanawiyah, ya madrasah, Nanti rasa. ya sekolah di madrasah, Masuk kemana? sekolah madrasah pun atau pondok sekalipun, Iya. nggak menjamin juga Betul. begitu. Karena ilmu itu bukan sekedar kognitif, bukan sekedar pemahaman otak, tapi lebih ke afektif dan psikomotorik. Bagaimana kita menjiwai ilmu tentang umpama contoh dalam masalah rumah tangga, ilmu ke rumah tangga yang sudah dipelajari itu betul-betul kita jiwai untuk kita terapkan. Nah itu kan bukan kalau sekedar kognitif. Itu orang diuji kitab ini hafal, hafal secara kognitif. Tapi secara afektif ini. Jadi itu yang saya bukan menjelekkan mondok dan madrasah ya. Yang sekolah kayak gitu saja itu tidak menjamin dia, apalagi orang yang baru ngerti cuma digetukkan sama, ya boleh lah itu langkah bukan sama si KUA, maksud saya ingin komentari yang KUA tadi. Itu bagus lah, tapi itu masih jauh dari penyelesaian. Orang yang sudah dididik tentang kerumah tanggaan saja di pondok, pesantren dan sebagainya, itu dalam prakteknya sering mengalami kekagetan dari fakta yang terjadi di masyarakat kan gitu, di kehidupan nyata kan gitu. Tambah nikah nanti nih. Tambah nikah. Soalnya kan Kenapa soal apa gitu? teori praktek kan beda jauh ya. Ya, memang. Nah, artinya kita ingin menggambarkan bahwa kalau oke lah kita nggak ingin mendonkan usaha dari KUA yang untuk menggabungkan. Tapi kan apa yang cukup kan gitu. Ya, betul. Kan perlu ada pembimbingan. Betul. Nah, bahkan kalau perlu dibuka les khusus masalah rumah tangga Ya, umpama. itu betul. Dan itu harus. Ya, dengan supaya Sebab itu tadi yang saya bilang, Supaya- yang belajar saja tentang rumah tanggaan, ketika dia menghadapi kehidupan nyata, dan ilmunya Betul. masih dalam cuma tataran Yes. kognitif. Ya. Kognitif itu hafal, kognitif itu berarti hafal. Kalau ditanya, ini ngerti dia, itu kognitif. Belum ke afektif, belum ke penjiwaan tentang apa yang dia pelajari itu, apalagi ke psikomotorik, ke praktek tentang apa yang dia pelajari. Nah itu saja masih kurang. Bagaimana dia nggak ngerti belas tentang rumah tangga. Dia bicara, mohon maaf. Nanti akhirnya kan jatuhnya kan nikah itu cuma sekedar libido seks syahwat dan sebagainya. Nafsu. Ya. Bukan Scooby-Doo kan. Bukan Scooby-Doo. Sekedar libido saja kan gitu. Atau dia cinta tapi cinta dari polesan Fisik. polesan dohir dan polesan dari pacaran yang palsu tadi. Sirkap. Nah, pacaran yang palsu tadi kan pacaran gimana? Coba antum lihatlah. Emang kita belum pernah pacaran, lihatlah orang-orang yang katanya pacaran. Coba lihat. Baru tahu geletek. Enggak apa sudah makan aja. Udah makan apa belum? Macam-macam soal. Nah, ketika sudah ketahuan geletek. Gak ada romantis jam setelah nikah. Tadi habis nikah gini. Ayo. Bahasa gini cewek bilang. Kita kebiasaan gitu, cuma ketika Enggak, saya nikah. mau pelajari dari teman-teman saya. Teman-teman Saya nggak? lihat teman-teman saya. Kok teman enggak kasih ngono? Saya mau pelajari. Pelajari apa? Untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita. Terus? Jadi kalau kita besok umur rumah tangga, Iya, terus? itu patut dilihat. Iya. Maksud saya tidak boleh kayak gitu. Oh gitu. Makanya Jadi kayak gini. Kayak apa? Contohnya baru nikah, nih.
Tanya si suaminya. Tanya apa? Istrinya tanya ke suaminya. Yang gimana badan masih bagus enggak? Bagus ya. Oh. Lahir anak pertama, hamil kedua, tanya lagi ceweknya. Yang gimana? Yang tambah gembrot ya? Ayam apa ayam? Hah? Ayam. Anjay. Ayam. Yang saya dijawab sama yang lakinya. Oh masih bagus ya. Lahir anak kedua, anak ketiga. Ya gimana ya masih bagus? Kayak Doraemon mah. Nah kan gitu kan mesti kelihatan nanti lama-lama. Itu kan makanya kan itu kan kalau cinta itu kan tautan sekedar tautan fisik. Fisik aja. Tautan penampakan zahir ataupun kalau sifat ya sikap-sikap yang cenderung ya walaupun kalau si yang pacaran atau yang dukung pacaran terus mengatakan oh enggak semua gitu ya silakanlah survei berapa persen yang memang betul itu. Dan memang aturan agama bukan masalah itu. Ini kan aturan dari agama sendiri bahwa mendekati zina itu dilarang, termasuk yang dilarang itu adalah berdua-duaan, termasuk lagi sampai bersentuhan. Nah, itu kemudian dibuatlah ta'aruf. Mungkin seperti itu. Munculnya ta'aruf itu mungkin dari arah supaya orang ini diarahkan ke. Sebenarnya secara seperti saya katakan tadi dalam secara syar'i itu cuma melihat. Kalau ingin tahu ya kepada orang yang dekat tapi yang jangan sekiranya dia membuat laporan dibuat-buat. Sehingga kan hanya informasi palsu kan gitu. Nyurvei dalam arti ada intelijen ada dari kita, keluarga. Sama keluarga perempuan kita yang Intelijen dekat keluarga. sama keluarganya dia. Dari kerjanya dia, gitu. intelijen. Kan tahu dari situ kan insya Allah Sifatnya informasinya kan enggak buat-buat. Jadi betul-betul ini. Nah, kalau dikatakan kalau gitu apa yang enggak? Ya tadi sudah kita buktikan. Yang model seperti tadi itu kita cuma melihat ya, dari melihat itu kan kita timbul ketertarikannya gitu. Pasti memang betul. Kita tidak menafikan bahwa Rasul sendiri mengatakan wanita itu dinikahi karena jamaliah, karena kecantikannya, ya hasabiah keturunannya, keluarganya, rijinia gitu. Ya, kemudian untuk agamanya gitu. Walimalih untuk hartanya gitu. Jadi memang ketertarikan bukan Rasul tidak hanya menyebut agama, tapi kan di akhir itu beliau mengatakan kalau kau pegang agamanya maka kau akan beruntung. Nah tapi kalau cuma di hadis lain kata Rasulullah kamu cuma menikahi wanita karena cantiknya maka bisa jadi kecantikannya akan menghinakan dia. Nah, ayo gampangnya kayak jeleman. Dan gitu. Artinya ya Rasulullah istri saya di dalam bahasa hadis itu la tarudu ya dalam isin. Dia tidak menolak tangan orang yang menyentuh dia. Kata Rasul ceraikan. Tapi saya cinta ya Rasul karena dia cantik. Nah, itu yang susah. Disiksa dengan cinta. Di sisi lain kecemburuan yang harusnya dia diatasi. Kayaknya kisah ini Pak Ustadz ada di koloninya kita ini. Yang cerai minta kembali lagi. Ada ini orangnya masih hidup lagi. Saya dapat teruskan bahaya. Gitu ya. Maksudnya dia Pak Ustadz. Oh ya. Sudah mati maksudnya. Oh, bahaya. Terkenang ya. Iya terkenang. Karena tadi loh, misalnya harus diputus. Ini loh. Itu tadi ya, ini kan kalau kita kan cuma melihat kalau memang ada ketertarikan ya insya Allah. Dan di dalam ayat itu kan wajah Allah bainakum mawaddatan warahmah. Yang menjadikan mawaddah rahmah itu siapa? Di situ Allah lah yang menjadikan di antara kalian mawaddah. Yang membuat cinta itu bukan kita, yang membuat kecintaan Allah. Buktinya dari background yang berbeda kemudian walaupun tanpa ta'aruf yang lama Allah kasih mawaddah warahmah, ya langgeng. Membaca lama-lama bahkan melanggar perintah, melanggar aturan agama itu bukan makruh loh, haram. Dalam arti kalau sudah dari awalnya haram, sebagaimana mengatakan sakinah mawaddah dan lebih jauh lagi mengharap qurrata a'yun di antara keluarganya itu menjadi penyejuk mata hatinya dia, sedangkan dari cara memperoleh mulai dari pernikahan, mulai dari semua melanggar aturan syariat, kemudian mengharap anaknya soleh-soleh. Nah, saya bilang sulapan, simsalabim dari awal. Tidak mungkin. Contohnya orang soleh, ya dia sendiri harus soleh, istrinya harus soleh. Nah, soleh-soleh jelas tidak ketemu di bar, tidak ketemu di jalan, tidak ketemu di ya walaupun saya tidak menganggap itu urusan lain ya. Saya bukan dalam posisi mencap orang, tapi kan kenampakan itu menandakan apa yang sikap dia kan gitu. Itulah artinya. Nah, dan pertanyaannya kalau kita lanjut tanya apakah wanita soleh itu yang gampangnya juga enggak kan? Wanita soleh itu yang kata orang bahasa dulunya itu jinem yang dia di rumah, dia keluar. Mapati. Artinya
Sampai ditanya kepada Siti Fatimah, ya Fatimah, Rasulullah pernah tanya sama putrinya, apa sebaik-baik perempuan itu bagaimana? Sebaik perempuan kata Siti Fatimah adalah wanita yang tidak pernah melihat laki-laki lain dan tidak pernah dilihat oleh laki-laki. Itu wanita yang terbaik. Gampang aja saja orang, jujur saja orang mau ada makanan dibuka di warung lalat. Nah, sama makanan yang ya kita tidak mengatakan cuma ini sebuah kiasan. Suatu ya untuk supaya kita pasti lebih milih yang higienis yang lanjut. Makanan. Artinya kan pacar dengan segala ini higienis juga pakai ini. Iya, aktivitas vulgarnya. Pacaran dengan aktivitas vulgarnya dan walaupun kita belum pernah survei, ya insya Allah banyak kebablasan itu. Terus yang dirugikan siapa juga? Kan gitu. Lebih banyak kan pihak perempuan. Laki tidak mengandung, laki tidak pernah aborsi kan itu. Memang tidak, bukan berarti mengandungkan, tapi ini kan supaya menjerahkan bahwa mbok ya dia mikir kan gitu. Tapi orang ketika memang sudah kata Rasulullah atau saya lupa apakah hadis atau apa kata salah. Kalau sudah koma zakar, bangun. Zakar itu sudah pikiran itu hilang. Iya. Ya, maka baru nyesel terjadi kemudian makanya getol kan Belakang. Yang tadi yang apa? Makanya Islam di situ karena syahwatul nafsu terbendung ketika sudah dia meluap. Makanya Islam itu menyetop itu dari ayat 30-31 surah An-Nur. Dari menjaga pandangan. Dari latak robusnya bukan jangan kamu berzina, jangan kamu dekati ke sana-sana. Terus apa kata Islam mengandungkan jalan yang selamat. Kamu boleh memandang kalau ada keinginan roghbah untuk nikah. Bahkan hukumnya silakan cek di kitab fikih, khususnya mazhab Syafi'iyah karena kebanyakan di kita dengan Syafi'iyah. Silakan cek di Fathul Qorib di syarahnya. Silakan cek. Orang cuma melihat wanita. Enggak ada, bukan keinginan untuk menikah, cuma main-main itu juga haram. Karena hukum asalnya melihat kepada perempuan itu kan tidak boleh, bukan mahram kita. Di sini dikecualikan orang yang punya ada roghbah, ada hasrat, ada niatan tekad untuk menikah, maka dia boleh melihat karena ada ya kan gitu. Jadi hematnya ta'aruf itu ya sebetulnya kalau di kitab tidak ada ya Pak. Gimana ta'aruf kalau supaya mungkin supaya lebih islami atau memang tidak melanggar ya. Sebelum saya jelaskan itu saya ada ilustrasi waktu saya terakhir umroh ke sana itu saya pernah di Mekah. Saya bertandang ke rumahnya satu ulama di sana di Mekah dan dia kebetulan baru mantu. Baru mantu dia anaknya laki-laki. Dia cerita tentang pernikahannya anaknya. Di sini nih kata dia kalau ada tradisi di Mekah sana. Jadi kalau mau nikah itu dinikahkan antara keluarga laki keluarga perempuan dulu, bukan secara resmi dulu atau ngundang banyak orang enggak. Jadi nikah cuma akad. Lalu si perempuan pulang ke rumahnya, si laki pulang ke rumahnya. Oh, enggak boleh dibawa pulang. Sebentar. Enggak pulang. Nah itu kan sudah diakad. Sudah halal sebetulnya, sudah halal. Cuma sebentar, nanti kita akan simpulkan dari kebiasaan ini. Ya mau diadopsi silakan, tidak mau diadopsi, tapi kita ambil hikmahnya. Ini kebiasaan yang berlaku di sana. Jadi kalau mau nikah itu sebelum pernikahan yang gongnya itu yang undang resepsi yang banyak orang. Sebelum itu mungkin 1-2 bulan biasanya atau itu dinikahkan dulu. Bahasanya orang sini nikah siri. Tapi enggak nikah siri kan bahasanya orang sini nikah siri. Siri itu artinya sembunyi, ini bukan ngundang orang banyak. Tapi kan jelas sudah halal secara syariat. Walaupun pencatatan itu kan cuma resmi ke negara saja. Mau suyurito mau sini Saya mau nikah besok. Tidak berani. Terus kena polemik kayak kita bakal berani. akhirnya setelah dia pulang, setelah kembali proses saliman, kita ini pulang kembali ke rumahnya, ini ke rumahnya. Jalan berapa? Enggak, artinya dia boleh bertandang, kadang dia silaturahim si perempuan ke rumah, tapi dengan mahramnya, tetap dengan enggak boleh berdua-duaan. Oh, enggak boleh. Artinya bukan apa, dia sudah halal, tapi khawatir hamil dulu aja gitu. Oh, MTKK. Tapi sudah halal, ini kan sudah nikah tadi, cuma kan tadi belum resepsi, jangan sampai tidak ada hamil lebih dulu kan sebelum. Padahal secara syar'i sudah halal untuk mengenal. Dalam keadaan sudah halal itu dia bertandang kadang si laki kadang bertandang ke rumah si keluarga perempuan, si perempuan, tapi kan dalam keadaan dia sudah halal, sudah duduk ngobrol. Tapi di situ nggak boleh berduaan, nggak boleh nginap ya karena mencegahnya bukan haram, bukan masalah haram. Mereka sudah akad nikah, cuma sebelum hari yang resepsi itu jangan sampai dia ambil dulu. Apa hikmahnya?
Kata dia, kalau tidak ada kecocokan, sebelum resepsi itu bisa cerai secara diam-diam. Oh, berarti yang cewek nggak dirugikan? Iya, tidak dirugikan Nah, juga. Dan menjaga. dia diam, tidak banyak orang tahu. Yang tahu Cuma cuma keluarga. keluarga itu. Oh, jadi Dicerai. Kalau tidak ada kecocokan. gitu. Kalau sudah kecocokan, maka lanjut sampai ke resepsi, sampai ke... Ini kebiasaan yang berlaku di sana. Ya terserah, ini cuma saya kok pernah diceritakan situ kemarin waktu setahun lalu saya terakhir umroh itu, nah, saya ada kok menarik ya, saya bilang kok menarik Pak. Ya itu mungkin ta'aruf. Ya kalau mau secara sempurna ta'aruf ya seperti itu. Kalau mau diambil, nah silakan. Ini bukan suatu, maksudnya cara seperti tadi ya bukan juga Rasul yang nyuruh, enggak. Tapi ini kan Mungkin pengaturan saja pengaturan. supaya bagaimana ta'aruf tapi dengan cara yang halal gitu. Jangan mereka sudah diakad nikahkan, tapi bedanya mereka belum bisa kumpul karena nanti sambil mengenal kecocokan dan sebagainya. prinsip-prinsipnya. Tapi kalau di Indonesia Pak Ustaz, itu sudah halal sah Pak. Nah, Indonesia ini bukan jangan sah. Mohon maaf. Di sini ini khitbah atau pinangan. Khitbah, pinangan itu sunnah. Dalam syariat memang meminang, melamar itu sunnah. Tapi yang salah kaprakan di sini, anggapannya pinangan itu sudah seolah kayak sudah akad. Orang dipinang itu seolah menurut orang kebanyakan. Oh, itu tunangan itu. Itu padahal tunangan. Enggak, yang sudah akad itu. Tuh kosong, saya bicara yang masih tunangan saja. Itu sudah dibawa kok. Dibawa. Apalagi akad. Mereka menganggap ini persepsinya orang. Dulu gitu yang saya nggak habis pikir. Si orang tua perempuannya kan Kok lepas? yang Kok rugi lepas bukan ya? kalau terjadi sesuatu. Itu kan perempuannya. Betul. Oh, Sadar. gitu. Maka Surga. Jadi padahal belum neraka akad kamu pun ini nakal. surga. Makanya nggak berani nikah. Makanya itu kan itu banyak persepsi gitu di masyarakat. Dianggap pinangan itu sudah sudah halal. Sah. Ya, kecuali ketika pinangan itu seperti tadi yang kasus ceritakan yang saya ceritakan di Mekah tadi, nikah siri. Nikah kan sudah nikah secara syar'i di mata Allah dia sudah halal, walaupun dalam pencatatan belum. Secara negara dia belum dicatat seperti. Tapi secara syariat sudah halal. Itu boleh Pak ulang. Loh, ya sebetulnya secara teori boleh, cuma kan kebiasaan saya belum terjadi dulu Supaya sampai dia mengenal. nanti mengenal dulu. Supaya baru itu sudah bahasanya saksikan. kalau di bahasa sini untuk mencegah perceraian Ya. dari pihak yang wow besarnya, cuma cukup di keluarga kecilnya, bahasanya di situ dan saling mengenal dari situ, Ya. jadi mengenal dua-duanya. Kalau mau taruh yang ditaruhkan kalau di sini taruh yang dimaksud oleh mereka mungkin yang saya tangkap dari mereka ya itu tadi bacaan tapi disyarikan kan gitu. Artinya ya nggak boleh dua-duaan, nggak boleh kemudian dibawa keluar. Kalau mau keluar ya ada satpam. Iya, ada satpam. Satpamnya jadi supaya Ada security-nya. Nah, supaya enggak. Oh, diikuti anjing pelacak juga. Harus supaya nggak lepas, ada rantainya kayak Iya nanti nyetrum. Nyetrum. Kenapa kok resi itu? Nyetrum. Saat kasih orang tua sama si perempuan. Iya. Surga. Terus ketika sudah gitu celakanya, ketika sudah terjadi hamil duluan sebelum Ya, itu. nikah, dia menutupi aib. Betul. Dan anaknya ini bukan anak bapaknya loh. Kemarin sudah pernah kita bahas ya. Sudah, anak zina itu. Nasabnya ke ibunya. Maka bapak kalau lahir anak perempuan, si bapak itu bukan Wali. wali. Untuk nikah. Enggak sah terus dia mau buka bahwa dia ini bukan anaknya kan tidak mungkin. Sebenarnya ada cara yang aman, dia cukup bilang ke penghulu, sudah Pak penghulu menikahkan. Nah, kalau penghulu boleh menikahkan karena dia pemerintah, wali, sultan. Sultan itu wali bagi orang yang tidak punya wali. Tapi ayahnya itu tidak boleh menikahkan karena itu bukan anaknya secara syar'i. Walaupun secara biologis anaknya. Aslinya ya. Nah iya kan. Biologis. Karena Terus di luar nikah. kita bayangkan coba kejadian yang berantai seperti ini gimana? Banyak. Yang hamil duluan, terus lahir anak perempuan, mau nikah yang jadi wali si ayah. Nggak tahu Dengan sih. notabene Orang. itu bukan anaknya. Apa sah nikahnya? Nah ini Kan tidak sah. Cek. Terus hanya jadi anaknya jadi pinjam anak saya. lagi. Nah, Gimana itu? rumahnya. Banyak orang nggak paham masalah ini. Itu. Itu Dan itu kalau tahu hadir, saya tidak mau hadir. Ada pernikahan gitu, kita tidak tahu. Kalau saya tahu begitu. Ada selentingan aja, jaga-jaga. Kita sok suci, tapi kita jaga-jaga. supaya nggak ada. Masa kita hadir situ Sudah kita tahu. menyaksikan kalau kita tahu. Hanya menyaksikan pernikahan yang palsu. Seolah menisbatkan anak zina ini kepada dia, Berarti ayahnya. Kalau- Untuk alasannya menutupi. kalau ada Perbuatan itu. hadir berarti ada bersetuju. Terus seolah kan menyaksikan kalau kita tahu loh ya. Kalau ini diundang kita tidak tahu ya itu kan nggak ada. Mau nyalakan gimana kita juga tidak tahu. Tapi kita informasi tahu dia bukan ayahnya. Terus kita hadir berarti kan menyaksikan pernikahan untuk menutupi aib. Tapi itu sudah pernah kejadian masa depan. Ya pernah diundang tapi kita tidak mau datang. Oh. Saya ada alasan lah makanya mau buka aibnya orang nggak mungkin. Nggak boleh.
Ya mungkin alasan lain atau apa. Ya, jadi kita hadir bahaya kita. Mengiyakan. Makanya kita dianggap orang menganggap kita tokoh. Ada, itu kiainya saja hadir, ustaznya saja hadir. Nah, itu kan tambah bahaya lagi. Hanya memberi contoh orang lain. Ini taruh ya silakan kalau ingin mengenal, tapi ya itu tadi dihindari berduaan, gandengan, apalagi boncengan jelas berduaan kan di sepeda motor. Enggak, masa ada orang ketiga kan mungkin. Berarti tak ada dong. Bisa. Enggak ada pacaran saat ini, sudah ada. Ada. Inti juga Santri. Iya, Terus apa? di rumah. Apa santri apa? Santri. Pacaran ya. Bisa ada nanti pacaran. Kita emang gitu, ta'aruf ya itu tadi Maka supaya enggak ada meragukan kesantriannya. Ngajinya kurang jeru, kelelep. Atau waktu ngajinya ngantuk gimana itu? Padahal Indonesia terkenal dengan NDKK. Apa itu? Meteng dhisik kawin kari. Itu semuanya. Makanya gak berani nikah, takut dia, takut metengnya orang. Tak takut saya. Intinya ketemu aja ya. Takut kebelah bosan. Ya berdoa. Ya kan kesimpulannya ta'aruf asalnya itu istilah yang dibuat kemudian mungkin ya bagus juga untuk mengarahkan istilah pacaran itu ke arah yang lebih syar'i, boleh katakan begitulah, supaya tidak terjadi sesuatu yang tadi itu kebablasan sebagainya. Ya siapapun dia juga ada rugikan ya. Jangan kira ruginya ya dosanya kan dua-duanya dosa. Memang secara zahir perempuannya yang akan lebih menanggung cuma dari segi dosanya ya naudzubillah sama orang tuanya juga. Yang berbuat dua orang itu ya dosa-dosa juga banyak gitu. Nah ini mungkin itu yang kita ayat ta'aruf itu ya sekedar istilah, boleh katakan ya perkenalan untuk dan itu nggak boleh melanggar koridor yang sudah ditetapkan oleh syariat tentang berduaan, tentang bersentuhan dan sebagainya. Atau mengikuti ilustrasi saya tadi dari kebiasaan yang ada di kota Mekah tadi bisa ceritakan itu sekedar bahan saja untuk bisa saya rasa itu bagus kalau untuk sekedar jadi sudah halal yang kenalan mau tahu sifatnya insya Allah lebih aman dari menutup lipstik, sekedar menutupi sifat yang supaya kelihatan baik dan sebagainya. Kelihatan karakternya kan. Ya. Belah, insyaallah selesai acara masalah bab ta'aruf, walaupun masih panjang masalah bab ta'aruf ini berat ini. Apalagi pacaran yang digondong-gondong orang muda pacaran saat ini tidak ada itu pacaran saat ini ya. Jangan ya Dik ya. Jangan pacaran, tidak ada. Kalian kok pacaran tidak ada curhat sama pacar tidak ada, sama guru sekalian, sama orang tua kalian itu lebih baik. Tidak usah pacaran. Kalau bisa langsung ta'aruf, nikah. Iya. Enggak usah pacaran. Enggak usah pacaran. Langsung dicoba ini. Langsung nikah. Insyaallah nanti ketemu lagi di YouTube-nya JJ Okocha dan ada kolom komentar, monggo nanti kalau DM aja. Walaupun kita nanti tidak menyebutkan nama yang bertanya kita sebutkan, langsung kita buka di forum ini insyaallah. Dan saya Hadiah Segaf, buku Bapak dari JJ Okocha Viva Vivu dan Pak Ustaz Muhammad Berapa. Bisa ketemu lagi di jalurnya JJ Okocha Viva. Assalamualaikum. Assalamualaikum.